Hmm, yang tidak aku suka dari dia ya? Sebentar, yang mana dulu ya? Kok mikir? Emang banyak ya? Yang tidak aku suka dari Ansel itu... Anselma itu orang yang gampang kaget. Bahkan dia bisa kaget oleh beberapa hal yang sama, dengan ekspresi yang sama, dan juga berkali-kali. Dia juga mudah panik. Saat dia panik, seolah dunia akan segera runtuh. Ya, tentu aku akan jadi ikut panik. Selain serba dadakan, jika melakukan sesuatu, dia juga cukup egois. Ini dan itu harus semua dia yang tentukan. Mulai dari cara berpakaian, cara berjalan, bahkan sampai cara tertawaku. Seolah dia yang atur semua. Aku tidak punya banyak ruang untuk memilih dan menentukan. Memang selera aku seburuk itu. Tapi mungkin dia adalah satu-satunya orang yang selalu mendebatku. Apalagi saat dia sangat yakin bahwa aku benar-benar keliru. Seolah baginya duniaku itu adalah bahaya besar yang bisa mencelakaiku. Namun di momen yang lain dia juga bisa lebih sibuk daripada protokol kepresidenan. Dan pada momen tersebut, kadang aku merasa menjadi tidak berarti. Tentu aku ingin juga terlibat dalam semua kesibukannya, tidak hanya menjadi penonton saja. Aku ingin punya peran lebih, peran yang tidak bisa diisi, bahkan oleh 1,5 juta followersnya. Peran yang bisa membuatnya nyaman, serta peran yang juga bisa membuatku tenang. Kamu yakin itu adalah hal yang tidak kamu suka dari pasanganmu? Yang tidak aku suka dari Alvaro adalah sikapnya yang dingin. Aku lelah harus berapi-api setiap waktu untuk mencairkan Faro. Apalagi kalau sudah siang dia masih belum bangun, api itu akan menjadi ledakan yang menghancurkan kamarnya. Tapi, api bisa padam juga. Karena es yang sudah aku usahakan untuk mencair, justru malah menguap, hilang entah kemana. Sedangkan, api itu kehabisan sumbungnya. Aku tidak suka wallpaper HP-nya bukan wajahku. Aku ingin mengawasinya setiap saat, bahkan ketika aku tidak sedang bersamanya. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi aku ingin memastikan kalau dia harus selalu bahagia. Suatu waktu, entah bagaimana awalnya, kami memutuskan dalam diam untuk menjalani hidup kami masing-masing. Karena terlalu banyak ketidaksamaan di antara kami. Seharusnya pilihan itu membuatku setidaknya tidak harus lagi menjadi api. Tapi yang terjadi, rindu itu semakin berkobar dan membakar semua yang ada di pikiranku. Dan hanya menyisakan Faro. Aku tidak suka kalau sedang makan malam dia duduk di depanku, bukan di sampingku. Aku tidak suka kalau aku harus memaksanya menggenggam tanganku. Aku tidak suka kalau dia tidak menelponku saat teleponku tidak diangkat. Tapi saat itu tidak ada Faro di depanku atau di sampingku. Tidak ada tangan yang mesti kupaksa untuk menggenggam tanganku. Aku juga tidak menunggu dia untuk menelpon balik. Karena aku tidak pernah menelponnya lagi. Aku tidak suka Faro yang begitu. Bukankah karena pasanganmu, kamu sekarang bisa menjadi seceria itu dan menjadi diri sendiri? Kalau begitu, kenapa sekarang kalian menentukan untuk menikah? Surat apa ini? Itu surat kami dari masa lalu. Yang kembali menyatukan kami. Sebenarnya,
kami sudah terbiasa untuk bertengkar. Bahkan perkenalan kami pun diawali oleh pertengkaran. Tapi seperti film-film romantis pada umumnya, pertengkaran itu menjadi awal bagi kami untuk saling mencintai. Dan surat itu adalah surat yang kubuat saat kami masih duduk di bangku sekolah menengah dengan tujuan menyudahi konflik yang berlarut dan tidak substantif. Tapi entah apa yang terjadi, kami berdua melupakan surat itu, tidak menandatanganinya, bahkan hingga status kami berubah dari musuh menjadi kekasih. Sepertinya aku rindu masa-masa saat kami bertengkar dulu, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pertengkaran. Tapi kini, pertengkaranlah yang membuat kami menjadi sangat jauh. Pertengkaran bagi kami adalah sebuah gerbang untuk saling mencintai dan sekaligus saling membenci. Sampai setelah kejadian makan malam yang benar-benar romantis itu, puncak dari pertengkaran di hidup kami terjadi. Seperti puncak gunung yang pernah kami daki bersama. Pertengkaran yang sunyi dan dingin. Pertengkaran yang memisahkan dua remaja yang sebetulnya saling jatuh cinta, tapi orang-orang semakin bising di antara diam kami. Kami seperti Bukit Safa dan Marwa yang bisu di antara orang-orang yang berdoa atas nama cinta. Pada kesunyian di antara riuh rendah suara tersebutlah, barangkali tanpa kami sadari, kami masing-masing berintrospeksi diri. Ada yang tidak bisa disembunyikan dari diam kami, yaitu rindu yang siap meletus, menyemburkan puing-puing kenangan. Puing-puing itulah yang sekarang kami pungut satu persatu dan kami coba susun kembali menjadi sebuah kisah baru. Surat itu tiba-tiba muncul setelah sekian tahun lamanya dan baru ditandatangan oleh kami. Katanya, ini adalah waktu yang tepat untuk kita benar-benar menyudahi konflik dan waktu yang tepat untuk belajar dan memahami makna dari pertengkaran. Pertengkaran yang didasari atas nama kasih sayang seharusnya tidak saling memisahkan, tapi saling menguatkan. And you always going to be the one for me.